Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ava Pranisa Kusum, student number 83-2019-0018. So, today I'm gonna discuss about the origin of ESP and the differences between EOP and EAP. Let's start with the first one, the origin of ESP. So, actually, what is ESP? ESP is English for specific purpose. In this time, I'm going to discuss about the three reasons of the origin of ESP identified by Hutchison and Waters. The first reason is the demand of Brave New World, permintaan untuk tatanan dunia baru. Jadi kenapa ada permintaan untuk perubahan tata dunia baru? Itu didasari oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah akhir dari Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, perang itu pasti ada yang kalah sama yang menang. Nah, kekalahan dan kemenangan ini memiliki dampak dalam dunia sains, teknologi, dan juga ekonomi. Dampak tersebut menciptakan peraturan baru pada dunia, yaitu munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan juga ini membuat negara-negara lain yang tidak menggunakan bahasa Inggris mau tidak mau juga memanfaatkan bahasa Inggris untuk berkompetisi. Nah, disinilah ESP ini muncul. Karena ESP ini mencakup teknologi, ekonomi, dan juga sains. Mari kita lanjut ke faktor kedua. Faktor kedua adalah kebutuhan suatu negara untuk berkomunikasi dengan negara lainnya. Seperti contoh, seandainya suatu negara terkena bencana alam dan negara lain ingin membantunya. Untuk berkomunikasi dengan baik, tentunya mereka harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional tersebut agar dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, ESP ini tentunya dibutuhkan untuk ini. Let's move to the second reason. The second reason is the revolution of linguistics. Tidak cuma permintaan untuk perubahan tata dunia saja, tetapi tata bahasa pun berubah. Adanya tuntutan untuk menggunakan bahasa Inggris di situasi yang nyata. Language in real situation. Bagaimana bahasa Inggris ini tidak hanya digunakan hanya untuk materi belajar saja, tetapi juga untuk dipraktekkan, dipakai untuk berbicara sehari-hari di kehidupan yang nyata, seperti itu. Okay, let's move to the last reason. The last reason is the focus on learners. As we know, the central of the teaching and learning process is learners. Dan kita tahu juga kebutuhan dari setiap orang yang bekerja di setiap bidang memiliki kebutuhan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Nggak cuman kebutuhan doang yang berbeda, strateginya juga berbeda, tujuannya berbeda, dan ini menuntut pengajar-pengajar untuk menguasai hal-hal tersebut. Itulah mengapa ESP terlahir. Nah, kita kan tadi udah ngebahas soal the origin of ESP. Sekarang mari kita pindah ke the differences between EAP and EOP. Sebenarnya EAP dan EOP ini adalah bagian spesifik dari ESP tadi itu sendiri. Nah, EAP ini apa sih? EAP atau English for Academic Purposes adalah bahasa Inggris yang digunakan untuk bahan mengajar atau bahan ajar yang digunakan biasanya di sekolah-sekolah. Kalau misalnya
masih inget dulu waktu SMP atau SMA pasti ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu adalah contoh dari EAP. Nah, EOP ini apa? EOP atau English for Occupation Purpose adalah bahasa Inggris yang digunakan untuk bekerja atau digunakan untuk pekerjaan. Misalnya sebagai contoh, saya adalah pegawai di hotel. Nah, kadang di hotel itu kan ada tamu dari luar negeri. Mau tidak mau, saya harus bisa berbicara bahasa Inggris dengan tamu tersebut. Nah, itu adalah bahasa Inggris yang digunakan untuk pekerjaan itu tersebut. Jadi kesimpulannya, ESP itu adalah bahasa Inggris yang tidak hanya digunakan untuk belajar saja, tetapi juga bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk pekerjaan. Sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.